Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda wa ma fiha lil insan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, situs resmi Indonesian Corruption Watch melaporkan korupsi para pejabat telah makin meningkat 2 kali lipat dari tahun yang lewat. Bahkan dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 lebih dari 254 anggota DPR telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Masalah terbesar yang melanda bangsa Indonesia saat ini adalah krisis kepemimpinan. Di tengah bencana virus corona yang melanda dan mengepung bangsa belum hilang dari ingatan kita. Saat euforia tahun baru membuat kita terlena. Tiba-tiba berita pesawat Sriwijaya Air jatuh mengejutkan semua elemen bangsa. Di saat yang sama, longsor meluluh lantakkan Sumedang. Seketika Indonesia darurat bencana. Beberapa hari kemudian, banjir melanda Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Sulawesi Barat digoncang gempa. Erupsi Semeru dan Merapi membuat cemas masyarakat di sekelilingnya. Indonesia berduka. Situasi semakin sempit dan menghimpit di saat anggaran negara defisit. Namun harga sembako justru makin melejit. Ditambah lagi dengan pemimpin yang jauh dari kata amanah, bangsa Indonesia semakin terpuruk dan sengsara. Untuk itu, implementasi amanah kepemimpinan perspektif Al-Quran adalah judul pidato yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim menjawab, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak akan berlaku bagi orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, Al-Allamah Tabatabai menjelaskan dalam tafsir Al-Mizan juz 1 halaman 273 bahwa yang dimaksud dengan bikalimatin merupakan imamah atau kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Profesor Dr. Muhammad Qurishihab dalam tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 492 memaknai bikalimatin sebagai perintah dan larangan Allah. Kedua pendapat tersebut hadirin menegaskan kepada kita
bahwa makna bikalimatin dalam ayat tadi berarti setiap tugas kepemimpinan yang berisi perintah dan larangan Allah. Adapun kalimat idibtala Ibrahim Rabbuhu menurut Syekh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 1 halaman 501 menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim telah ditimpa beragam ujian sebelum diangkat menjadi imam. Mulai dari menentang kaumnya yang menyembah berhala, menghancurkan berhala buatan ayahnya, sabar ketika dibakar hidup-hidup, diusir dari tanah air tercinta, dan tetap tabah ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya. Fa'atammahun ayatulabihinna kullihin. Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Pantas kalau Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan belum ada para nabi yang setika diuji dalam agama lalu menyelesaikannya dengan sempurna melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian hadirin, ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang yang akan mampu menjadi pemimpin bangsa perspektif Al-Quran adalah orang yang bertanggung jawab terhadap amanah kepemimpinan. Sebab amanah kepemimpinan bukan karena garis keturunan, bukan karena hubungan kekeluargaan, dan juga bukan karena ikatan kekerabatan, tetapi karena taat dan patuh kepada Tuhan. Dan ketaatan itu hadirin tidak akan terwujud tanpa adanya keimanan. Oleh karena itu, apabila pemimpin tidak dapat menjaga amanah yang diembankan, zahir menandakan tiadalah dirinya beriman. Berbanding lurus dengan hal itu telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda sucinya, la imana liman la amanata lahu wala dinah liman la ahdalahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna orang yang tidak menunaikan janji. Qala la yanalu ahdid zalimin. Amanah kepemimpinan ini, janjiku ini tidak akan menyentuh orang-orang yang zalim. Lalu hadirin, bagaimanakah figur kepemimpinan bangsa kita saat ini? Jujur kita akui, kepemimpinan bangsa kita saat ini sebagian besar sedang dilanda krisis moral. Musa As'ari menjelaskan bahwa pangkal permasalahan dari suatu bangsa ialah krisis kepemimpinan. Kita perhatikan, lebih banyak pemimpin yang hidup berfoya-foya daripada hidup sederhana. Lebih banyak pemimpin yang pamer harta daripada tampil apa adanya. Lebih banyak pemimpin yang menghamba kepada wanita daripada setia kepada bangsa. Betul hadirin? Masih segar dalam ingatan kita ketika KPK menyita 2,3 triliun hasil korupsi Setia Novanto, mantan ketua DPR RI yang tertangkap kasus korupsi EKTP. Belum lagi 10 miliar hasil suap Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan yang tertangkap kasus ekspor benih lobster. Dan yang lebih mengerikan lagi serta tak lazim ialah Juliari Batubara, Menteri Sosial yang menerima suap 12 miliar bansos sembako Covid. Di tengah situasi Covid, ekonomi rakyat yang sedang sekarat, bantuan yang semestinya disampaikan kepada rakyat dengan tega justru masih dipangkas untuk menjadi konglomerat. Para pemimpin ketika ingin dipilih penuh dengan janji-janji, ketika sudah jadi mereka mengkhianati integritas rakyatnya sendiri. Ketika pemimpin telah kehilangan hati nurani, mereka akan memangsa rakyatnya sendiri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam sabda sucinya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi.
Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya itu sendiri. Dengan demikian, jika ingin membawa bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan, Bapak Ibu yang duduk di singgasana, janganlah berfoya-foya. Hiasi diri dengan sifat mulia agar mendapat limpah rahmat dari Yang Maha Kuasa. Sehingga membawa negeri Indonesia tercinta kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah pidato yang dapat kami sampaikan. Mohon dadaf di tepi laman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.